الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. كما حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, kesehatan, kesempatan dan segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di mana dengan nikmat itu jika kita mensyukurinya, insyaallah Allah berjanji akan ditambah. Maka dari itu, marilah segala karunia, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, marilah kita perbaiki, marilah kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mengumpulkan bekal di dunia hingga itu menjadi bekal kita di hari di mana hari tidak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan dan kita tidak bisa lagi kembali ke dunia ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita pulang ke kampung halaman kita, yaitu akhirat kelak. Tak lupa salawat bertangkikan salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda alam. Beliau suri tauladan yang berjasa kepada kita semuanya sehingga kita bisa menikmati nikmat Islam wal iman, sehingga Islam sampai kepada kita, menerangi kehidupan kita dari jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga sampai kepada kita yang insyaallah selalu mengikuti jalannya. Semoga kita dikumpulkan bersamanya di syurganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam yang senantiasa berusaha berpegang teguh dengan keimanannya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah diri kalian, perhatikanlah amalan-amalan kalian, perhatikanlah bekal kalian di dunia, apakah sudah cukup untuk bekal nanti kehidupan kita di akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk hari esok, yaitu hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Ayat ini telah sering disampaikan oleh khatib, telah sering disampaikan, dibacakan oleh imam dan sebagainya. Akan tetapi sudah sejauh mana kita memaknai ayat ini sehingga kita betul-betul memaksimalkan segala karunia yang Allah berikan di dunia ini kepada kita nanti mazra'atul akhirah, yaitu kepada nanti ladang kita di akhirat kelak. Karena dunia merupakan darul amal. Dunia merupakan tempatnya kita beramal, tempatnya kita susah, tempatnya kita capek. Karena semua itu kita ikatkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak hanya sukses di dunia maupun kita juga sukses di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Momentum yang mulia ini kita telah memasuki awal-awal bulan Muharram. Bulan pertama dalam penanggalan bulan Islam, yaitu tahun Hijriah. Maka dari itu tidak ada poin yang penting yang pertama selain terus khatib mengingatkan, yaitu mengevaluasi diri kita. Kita hisab diri kita masing-masing, introspeksi diri, membuat target-target baru untuk satu tahun ke depan. Apakah amal kita telah baik? Maka jika baik kita tingkatkan lagi agar lebih baik. Maka jika kurang, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai muslim sudah seharusnya kita melakukan evaluasi, baik itu harian, pekanan, tahunan, ataupun sebelum tidur kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita bermuhasabah, dan kita memaafkan segala kesalahan-kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat manusia pada umumnya. Maka dari itu sudah disampaikan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ihsib, hitunglah diri kalian, terkalah amalan-amalan kalian sebelum kalian dihisab nanti pada hisab yang sebenarnya ketika yaumul akhir kelak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berpesan, timbanglah amalmu, timbang-timbanglah amalmu, terka-terkalah amalmu sebelum nanti benar-benar ditimbang di yaumil mizan, dan tidak ada lagi amalan tambahan yang bisa kita lakukan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab berpesan, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi hari di mana hari itu yaumun azim, hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu melalui mimbar yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan khutbah singkat dengan tema mengenal sejarah tahun Hijriah. Hadirin azani Allahu wa iyyakum. Mengapa? Karena tidak banyak di antara umat muslim sendiri yang betul-betul mengetahui tentang perkara-perkara agamanya, termasuk bulan-bulan Hijriah, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Apalagi generasi sekarang, sebagian besar umat muslim itu sendiri tidak mengenal bulan-bulan Islamnya itu sendiri. Ia lebih mengenal bulan-bulan Masehi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu tidak salah. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita lebih memahami, lebih menghafal bulan-bulan Islam ketimbang bulan-bulan Masehi yang baru-baru ini. Non-muslim, umat kafir senantiasa mengemas segala bentuk mulai dari kemaksiatan, kenikmatan dan sebagainya, termasuk bulan-bulan Masehi ini, agar lebih terpakai, lebih dikenal di seluruh umat manusia dibanding bulan-bulan Islam itu sendiri. Maka dari itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini khatib akan menyampaikan sejarah bagaimana awal mula tahun Hijriah itu terbentuk. Awal kronologisnya yaitu ketika sebagaimana yang diriwayatkan oleh
sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Umar bin Khattab sedang memecahkan masalah kaum umat muslimin yang sedang berkonsultasi, yang sedang mengadu kepadanya. Ada yang melapor kepada Umar bin Khattab perkara hutang. Seseorang tersebut menyampaikan perkaranya kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menerima sebuah surat yang berisi dari fulan kepada fulan, yang berisi catatan hutang. Di sana dikatakan tertulis yang akan dilunasi pada bulan Sya'ban. Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban tahun ini, bulan Sya'ban tahun depan, atau dilunasinya bahkan Sya'ban tahun yang lalu? Lantas setelah persoalan ini tertunda, Umar bin Khattab melalui kasus ini, lantas mengumpulkan para sahabat yang terpilih. Lantas Umar bin Khattab mengajak mereka bermusyawarah. Wahai para sahabat-sahabatku, setelah memaparkan kejadian yang ada, Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya ingin membuat kalender penanggalan selama setahun. Tujuannya apa? Pada saat itu tujuannya adalah untuk memudahkan para pedagang, para kaum muslimin dan manusia dalam pembayaran pelunasan hutangnya, dan dalam memudahkan urusan-urusan persoalan yang lainnya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Umar bin Khattab mengajak para sahabatnya untuk merapatkan merumuskan bulan-bulan ini. Rapat pun digelar. Sebagian sahabat mulai menawarkan usulan-usulannya. Ada yang mengusulkan, wahai Umar, bagaimana kalau tahun ini penanggalan ini mengikuti sebagaimana penanggalan raja-raja Persia, yaitu setiap raja naik ada raja baru, maka raja tersebut membuat kalender-kalender baru. Setelah raja itu wafat, maka raja setelahnya mempunyai kalender yang baru pula. Itu usulan yang pertama. Lantas Umar pun tidak menyetujui usulan tersebut. Usulan yang kedua, ada yang mengusul bagaimana penanggalan ini kita buat seperti penanggalan Raja Romawi dari zaman Askandar bin Philips Al-Maqdudi. Tapi Umar bin Khattab juga tidak menyetujuinya. Berbagai usulan telah disampaikan, semua tidak disetujui oleh Umar bin Khattab. Sampai tibalah Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya mengusulkan, wahai Umar, bagaimana jika penanggalan bulan Hijriah ini kita mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Padahal masih banyak pendapat-pendapat lain. Ada yang berpendapat bagaimana kita mulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita mulai penanggalan ini dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditolak. Akan tetapi usulan yang satu ini, penanggalan ini dimulainya hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ila Madinah. Maka Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya alasan ini, pendapat ini memiliki beberapa alasan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, mengapa dipilih sejak hijrahnya Rasulullah? Karena peristiwa hijrahnya Rasulullah itu lebih masyhur, lebih dikenal oleh kalangan Jazirah Arab pada saat itu. Semua hampir tahu tragedi tersebut, peristiwa tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Lantas yang kedua, karena dipilih penanggalan hijrah ini karena hijrah merupakan pembeda bainal haq wal batil, pembeda antara yang kebenaran dan kebatilan. Bagaimana tidak? Pahala hijrah ini pahala yang sangat besar, karena orang yang hijrah bukan orang sembarangan.
Sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ilal Madinah itu meninggalkan rumahnya. Ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan binatang ternaknya, tunggangannya, meninggalkan kendaraannya hanya demi mengikuti Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka dari itu, atas alasan tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyetujui bahwasanya bulan itu dimulai dari bulan Hijriyah, di mana dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Lantas setelah usulan tersebut, Umar bin Khattab menanyakan lagi kepada para sahabatnya, kita mulai dari bulan apa? Dalam 1 tahun kita mulai bulan pertama itu bulan apa? Sahabat pun pada mengusulkan segala usulan-usulannya. Ya Umar, bagaimana kalau kita mulai penanggalan pertama, bulan pertama dalam tahun ini, yaitu bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menyetujui hal tersebut. Lantas Umar berkata, penanggalan tahun ini akan dimulai pada bulan Muharram. Karena pada bulan Muharramlah kaum muslimin bersiap-siap untuk berangkat haji ke Baitullah yang puncaknya nanti pada bulan Zulhijjah. Maka inilah penanggalannya, dimulai dari bulan Muharram hingga sampai nanti akhir pada bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat pun setuju dan mulai membuat kalender tersebut. Dan itu jasa yang sangat besar yang memudahkan urusan kaum muslimin dan urusan kaum manusia pada saat itu dan sampai hari ini. Itulah sejarah awal mula penanggalan di dalam Islam. Kemudian yang menjadi salah satu ciri khas, menjadi salah satu tanda kebanggaan umat muslim yang terlupakan pada saat ini. Itulah ciri khas kaum muslimin bulan-bulan hijriyah, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, yang membedakan kita dari kaum Nasrani, kaum Yahudi, dan kaum yang lainnya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi tak jarang umat Islam pada khususnya yang tidak tahu menahu tentang hafal tentang bulan-bulan Islam itu sendiri. Maka dari itu bulan Hijriyah adalah syiar kaum muslimin. Barang siapa yang menghafalnya, yang mengetahuinya, yang mempelajarinya, sesungguhnya ia telah mendakwahkan kepada masyarakat pada umumnya. Maka dari itu sebagai kaum muslimin yang baik, marilah kita pelajari agama kita sendiri. Kita kuasai agama kita sendiri. Jangan sampai umat muslim jauh dari Islam itu sendiri, jauh dari Al-Quran, jauh dari perkara-perkara yang seharusnya sudah kita ketahui dan kita pahami bersama. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita mulai biasakan, di samping bulan Masehi, kita biasakan untuk menghafal, mengetahui, mengingat bulan-bulan Hijriyah, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Demikianlah sejarah bagaimana awal mula pembuatan penanggalan bulan-bulan Islam, tahun-tahun kalender Islam, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Maka dari itu momentum yang mulia ini di awal-awal bulan Muharram ini, di bulan yang dimana amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memudahkan kita dalam beramal, dan memudahkan kita mempelajari agama kita dan mendakwahkannya kepada yang lainnya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, al-ibadah fil haraj kal hijrah ilayya. Barang siapa yang mensyiarkan, yang beribadah, yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang lain sedang lalai, di mana yang lain sedang tidak tahu menahu, tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka pahalanya sangat besar seperti hijrahnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat,
momentum ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk mengevaluasi serta mengenal tahun Islam dan bisa mencapai target apa yang kita impikan, apa yang kita targetkan selama setahun ke depan. Kita evaluasi setahun ke belakang untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi, dan semoga kita bahagia di dunia maupun sampai akhirat, dan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh ya ayyuhal muslimun innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama haitsu qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqullaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.